Hei DPR, kenapa kalian diam? Rakyat bertanya, DPR dan partai politik menjawab dengan kebisuan. Bisu, tuli, buta. Kalian tuh kenapa? Sakitkah? Sudah 2 tahun rakyat menunggu dengan sabar, atau lebih tepatnya dengan amarah yang dipendam tentang satu hal yang sangat mendasar. Benar atau tidak ijazah Presiden Jokowi? Semua pertanyaan yang sangat sederhana untuk dijawab jika memang jawabannya benar. Tapi 2 tahun berlalu dan selama itu pula kita hanya disuguhi diam, tudingan balik, permainan kata, atau malah pengalihan isu. Yang lebih menyakitkan bukan hanya diamnya istana, bukan hanya bungkamnya para buzzer, tapi hening total dari gedung DPR, dari partai-partai yang rakyat pilih. Diam 1000 bahasa, seolah semua telah sepakat dalam satu konspirasi sunyi. Jangan sentuh itu, tutup mulut, lanjutkan pesta. Ini DPR benar-benar kayak TK. Di mana kalian, wahai wakil rakyat? Apa kalian ngumpet? Apa kalian molor di belakang meja? Karena kenyamanan, rakyat menggaji kalian, rakyat membayar kenyamanan kalian. Mulai dari gaji pokok, tunjangan, fasilitas rumah dinas, kendaraan staf ahli, kendaraan, bahkan hingga perjalanan ke luar negeri yang kadang tak ada urgensinya. Lalu saat rakyat bertanya, kalian tidak menjawab. PKS kemana? Yang katanya partai oposisi yang selalu bawa embel-embel Islam, katanya dekat dengan suara rakyat. Bukankah kejujuran adalah bagian dari iman? PKB, jangan hanya aktif urus kursi menteri dan rebutan jabatan wakil presiden. Di mana suaramu saat rakyat menjerit bertanya tentang kebenaran? Demokrat, sudah 7 bulan ini Indonesia gaduh. Bahkan dunia luar pun mencibir sistem kita dan kalian hanya sibuk menyusun strategi menuju 2029. Golkar, PAN, Nasdem, Gerindra, PDIP, tanda tanya kalian. Semua seperti telah ditelan kenyamanan dan kekuasaan. Kalian ini mewakili siapa? Rakyat atau elit? Jangan-jangan kalian memang tidak lagi punya keberanian, atau jangan-jangan semua telah kenyang, ngorok, tidur. Apa kalian kompak dalam pengkhianatan? Jika satu partai diam itu bisa dimaklumi. Jika 2 partai diam itu mungkin karena strategi. Tapi jika semua partai diam berjamaah maka rakyat hanya bisa menyimpulkan satu hal. Ini pengkhianatan berjamaah, kolektif. Apa yang lebih menyakitkan dari dikhianati orang yang kau percaya? Kami memilih kalian, kami beri amanah. Tapi ketika rakyat mempertanyakan dugaan pemalsuan dokumen negara, kalian diam. Kalian bahkan tidak berani bertanya. Hak angket kalian kemana? Kalian dibayar dari rakyat, tapi kalian diam. Sudah 7 bulan media sosial gaduh. Tiap hari ada live, ada diskusi, ada investigasi dari rakyat sendiri. Dari mereka yang tak dibayar, tak difasilitasi. Mereka hanya digerakkan oleh satu hal, nurani. Mereka punya nurani, kalian gak punya nurani. Rakyat kecil pun bersuara, walau tanpa panggung, tanpa mikrofon. Tapi suara mereka nyata. Sayangnya suara kalian, para elit politik, tenggelam dalam kemewahan, ruangan rapat dan pendingin ruangan. Ini mimbar bebas, Rakyat marah karena merasa ditinggal. Rakyat kecewa karena merasa dikhianati. Dan yang lebih gawat, rakyat mulai a priori dan sinis terhadap seluruh sistem. Makanya Bareskim distrust itu seperti itu. Karena kalian diam. Apa kalian sudah tak punya nurani? Wahai para politisi, wakil rakyat, anggota DPR, menteri, bahkan presiden dan para loyalisnya. Masihkah kalian punya hati? Masihkah kalian merasa bahwa kebenaran itu penting? Atau semua sudah beku dalam kemewahan? Nikmati aja tuh kemewahan. Kalian sering menyindir Israel terhadap Palestina, tapi kalian sendiri bersikap lebih dingin daripada mereka. Palestina dijajah secara terang-terangan, tapi rakyat Indonesia dijajah
secara diam-diam oleh kebisuan kekuasaan. Apakah ini demokrasi, apa kebablasan, ataukah oligarki berkedok pesta rakyat? Atau oligarki semua di dalamnya, atau pengkhianat semua di dalamnya? Ketika rakyat sudah tak percaya lagi, apa jadinya negeri? Jika rakyat sudah tak percaya wakilnya, apa jadinya negara jika suara hati rakyat dianggap angin lalu? Ketika rakyat sudah kehilangan harapan kepada DPR dan partai politik, maka suara-suara alternatif akan muncul. Saat hukum tak lagi jadi tempat mengadu, rakyat akan bersandar pada media sosial. Saat wakil rakyat tak lagi peduli, maka rakyat akan membuat panggung mereka sendiri, mimbar bebas sendiri. Jangan salahkan rakyat jika nanti memilih jalan berbeda, karena semua ini terjadi akibat pengkhianatan yang kalian lakukan sendiri. Sadarkah kalian? Apakah masih terpingsan-pingsan? Keadilan tak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan. Para penguasa boleh menekan, para partai boleh diam, tapi rakyat yang benar tak akan berhenti bicara. Kasus ijazah palsu bukan sekadar dokumen. Ini soal moralitas kekuasaan. Jika rakyat biasa ditangkap karena ijazah palsu, kenapa seorang presiden tidak bisa diperiksa? Tanda tanya. Di mana prinsip equality before the law? Di mana slogan negara hukum? Atau kalian hanya mau hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas? Terakhir, saya sangat marah. Hati-hati, rakyat sedang bangkit. Kalian boleh anggap ini angin lalu. Kalian bisa terus berpesta dan pura-pura tak tahu. Tapi ingat, sejarah tak pernah tidur. Rakyat sedang mencatat. Rakyat sedang marah. Dan rakyat sudah tidak takut lagi. Jika kelak semua kebenaran terbuka, maka jangan salahkan rakyat jika tidak ada lagi tempat bagi kalian di hati mereka. Karena kebenaran yang kalian bunuh hari ini akan menggugat kalian di masa depan. Walau alam. Wassalam.